Ini placements-nya orang-orang yang sering dianggap pekerja keras, rajin, dan sangat bertanggung jawab nih. Teman-teman yang punya placement Saturn di sixth house, kalian tuh sering dikenal sebagai seorang yang unstoppable, nggak bisa dihentikan, terutama kalau kamu sudah punya target atau keinginan tertentu. Dan kamu juga dianggap orang yang virtuous atau punya nilai, value, standar, dan moral yang baik, moral yang tinggi, kualitas moral dan kualitas kepribadian yang baik. Aku bisa bilang high value sih. Masyarakat atau orang-orang sekitar kamu tuh mungkin bisa nganggap kamu kadang-kadang sombong atau sulit dijangkau, tapi kamu tuh sangat-sangat bisa diandalkan. Teman-teman yang punya placement Saturn di sixth house sangat-sangat bisa diandalkan. Welcome to the journey of studying in-depth astrology with the Lation Priestess. Selamat datang teman-teman semuanya. Selamat bergabung untuk kita sama-sama belajar, memahami, mengenali, dan menggali lebih dalam lagi tentang astrologi dengan Lation Priestess. Di konten-konten yang akan aku bagikan ke depannya, termasuk apa yang akan kalian dengarkan kali ini, aku akan membantu dan membagikan sedikit banyak informasi yang aku tahu tentang astrologi. Kita akan seru-seruan bareng di sini. So, stay tune. Jangan lupa untuk subscribe dan like. Kalian bisa sebarkan video-video yang aku bagikan, entah khusus membership ini atau video-video yang gratis, video-video yang memang untuk publik, ke siapapun kenalan kamu yang kamu rasa perlu mendengarkan atau mendapatkan informasi dari konten-kontennya The Lation Priestess. Kita juga bisa connect di Instagram dan di TikTok. So, let's just meet on those platforms too. Kita ketemu di sana juga ya. Kali ini kita mau belajar tentang apa ya? Teman-teman yang punya placement Saturn di sixth house, aku bisa label, dan aku mau label kalian actually as the healers of your community, sebagai penyembuh atau tabib dalam cara apapun di komunitas kamu atau di lingkungan sekitar kamu, entah itu lingkungan pertemanan, lingkungan keluarga, atau ya komunitas dalam cara apapun. Kalian itu adalah seorang yang aku bisa bilang bertanggung jawab dan pegang kontrol, pegang sosok dalam tanda kutip leadership untuk membantu, mengontrol, atau sebagai konselor, sebagai pendengar yang baik, social worker, atau seorang yang you hold the power in your working fields especially to help them, to help others, to touch others with your greatness, untuk menyentuh hati menyentuh hati dan memberikan kebaikan ke banyak orang dengan presence kamu, dengan keberadaan kamu. Tapi kalian rawan jatuh ke titik overworking nih, atau rawan jatuh ke titik kamu terlalu memaksakan diri bekerja terus, entah memang karena kamu punya target, entah target pribadi atau target ekspektasi orang lain yang diharapkan ke kamu, atau kamu punya tanggung jawab yang it's only you who has to be responsible for that, with that, of that. Cuman kamu yang perlu bertanggung jawab tentang itu. Tapi dengan kamu punya Saturn di sixth house, kalian tuh skilled atau punya talenta dan bakat untuk management, entah untuk memanage atau mengelola dan mengorganisir pekerjaan, waktu, atau orang-orang sekitar kamu, atau komunitas sekitar kamu, atau apapun. Dan karena kalian cenderung jadi workaholic ya, kalian bisa jadi jatuh ke titik kamu kabur dari emosi, atau kabur dari perasaan, dan kabur dari luka, atau memendam isu-isu mungkin terkait kestabilan emosional kamu, kesehatan mental kamu, dan kamu tuh you suppress them with your workloads. Kamu memendam dan kamu what is suppressing in bahasa Indonesia? Kamu menekan dan kamu menghindari luka atau coping mekanismenya dengan kerja gitu loh. Itu salah satu kelemahan kalian. Tapi kalian itu this is not a bad thing buat aku sih, ini suatu hal yang gak negatif, tapi mungkin buat orang lain bisa terkesan negatif. Kalian punya keinginan atau kecenderungan ingin dipuji, terutama kalau ini ada kaitan dengan hasil karya kamu atau pekerjaan kamu. Kamu pengen pujian. Bisa jadi di titik yang gila pujian. It's not a bad thing.
Karena toh semua orang pasti pengen divalidasi. Buat aku sih ini bukan suatu hal yang negatif, tapi bisa jadi negatif kalau berlebihan. Atau memang kamu hanya ingin diapresiasi lah kerja keras kamu dan usaha kamu. Ketika kamu tidak mendapatkan pujian atau mungkin kamu merasa tidak diapresiasi, itu bisa menyebabkan psychological issues dan rasa insecure buat kamu, entah secara sadar tidak sadar. Dan itu memang kelemahan, atau aku bisa bilang bagian dari karma kamu di kehidupan sekarang untuk kamu bisa berdamai dengan babe, guys, kalian itu mampukan dirimu untuk bisa memvalidasi dirimu sendiri dan kasih pujian untuk kerja kerasmu sendiri sebelum kamu minta pujian dari orang lain. Berikan values, berikan nilai untuk dirimu sendiri sebelum kamu ingin orang lain menilai kamu. Pernah dengar nggak istilah, kadang kita harus bisa menunjukkan ke orang lain bagaimana cara kita ingin dicintai, yaitu dengan cara kita bisa menunjukkan ke mereka, kita bisa menunjukkan ke orang lain bagaimana cara kita mencintai diri kita sendiri. And that's your quest. Itu salah satu lesson kalian di kehidupan sekarang. Itu salah satu pelajaran buat kalian di kehidupan sekarang. Dan pengalaman-pengalaman yang mungkin kamu bisa alami di kehidupan sekarang yang membuatmu merasa mungkin challenge atau ada masalah, itu bisa jadi terkait kesulitan untuk merasa tenang, kesulitan untuk menyeimbangkan ketenangan dan produktivitas kamu. Lagi-lagi karena aku bilang tadi, kalian ada gampang banget jatuh ke titik suppressing atau menekan emosi kamu ke kerjaan atau memaksakan diri harus selalu produktif. Bedakan loh produktif dengan cara sehat dengan produktif yang kamu memaksakan diri overworking. Bisa jadi juga kamu merasa seakan kamu bertumbuh di lingkungan yang kekurangan guidance atau kekurangan support, kekurangan panduan dalam kamu memperjuangkan atau mengusahakan interest atau keinginan dan kesukaan kamu atau passions kamu. Kamu merasa tidak didukung atau tidak disupport. Dan kalian tuh rawan banget jatuh ke titik self-critic, mengkritiki diri sendiri dalam cara yang berlebihan, atau bahkan kamu jatuhnya jadi kayak ragu atau takut dan tidak mempercayai potensi atau bakatmu sendiri. Self-doubt. Terlalu sering meragukan bakat dan potensimu sendiri. Terutama kalau ini ada kaitan dengan passions kamu, kesukaan kamu, atau bahkan how you define productivity. Bagaimana cara kamu mendefinisikan makna menjadi pribadi yang produktif. Lalu, kalian tuh mungkin juga mengalami isu terkait power struggles dengan authority figures. Authority figures atau sosok yang otoritatif buat kamu, atau aku bisa bilang sosok yang masculine figure ya. Bisa jadi sosok ayah, kamu entah ada bentrok atau cekcok dengan sosok ayah terkait beliau mungkin punya ekspektasi ke kamu, tapi ada masanya kamu juga ingin tidak selalu dituntut oleh ekspektasi tersebut. Atau ini juga ada kaitan dengan superior, atasan, bos, atau orang yang lebih tua. Kalian mungkin rawan merasa overwhelmed atau kecapean dengan workload atau responsibilities. Aku nggak mengajarkan kalian untuk escapism ya, atau kabur-kaburan, tapi ingatkan dirimu kalau ada masanya kamu perlu kasih kesempatan buat dirimu rehat dan betul-betul beristirahat, terutama istirahat secara mental. Kenapa? Karena opposite dari sukses itu adalah 12th house. Dan aku bisa bilang elixir atau remedy dari Saturn places kita itu adalah opposite di houses yang ada si Saturn itu. Dan kalian punya Saturn di sukses, berarti opposite dari sukses itu adalah 12th house. Mungkin traveling ke luar negeri, atau mempelajari tentang budaya asing, mempelajari tentang a whole new world. Aku tuh ngomong dan channeling, sharing buat kalian ini, aku keinget salah satu scene di film Aladdin dan Jasmine, yang ada scene di bagian lagu A Whole New World. Pas bagian lirik A whole new world, a new fantastic point of view. No one to tell us no, or where to go, or say we're only dreaming. A whole new world, a dazzling place I never knew. And when I'm way up here, it's crystal clear that now I'm in a whole new world with you. Pardon my voice. Maafkan suaraku yang ala kadarnya. Tapi
Kalian mungkin merasa relate dengan lagu itu, atau merasa relate dengan kondisinya Princess Jasmine yang merasa seakan sering terkurung di istananya dan merasa ingin mengeksplorasi dunia yang lebih luas lagi. Dan itu yang perlu kalian lakukan. Explore a whole new world, jangan takut. Entah mungkin kamu perlu sering-sering traveling, atau kamu sering-sering baca atau mempelajari budaya asing, bahasa asing, atau banyak loh aplikasi, misalnya kayak aplikasi kamu bisa belajar bahasa asing dan kamu bisa berinteraksi dengan orang dari budaya lain, orang dengan latar belakang budaya lain, and that could fuel you, that could strengthen you. Itu bisa membuat kamu punya harapan lagi dan tidak terlalu pesimis dalam hidup. Atau mungkin kalian suka lagu-lagu dari beda budaya atau lagu-lagu asing, atau kamu suka kesenian dan karya seni dari negara lain, just do that, explore that. Atau teman-teman yang punya placement Saturn in the 6th house, kamu juga bisa bertumbuh di lingkungan yang mau gak mau memaksa kamu dari kecil tuh harus kerja, atau harus bertanggung jawab, atau kamu harus take care of other family members, harus merawat anggota keluarga lain atau lingkungan sekitar kamu yang it requires you to be selfless. Pengalaman-pengalaman yang kamu miliki itu mau gak mau meminta kamu untuk jadi pribadi yang banyak berkorban. Aku gak ngajarin kalian untuk jadi selfish juga, tapi di kehidupan sekarang kalian perlu belajar untuk menyeimbangkan makna sacrifices, fulfillment, dan duty. Seimbangkan kapan kamu perlu melayani dan membantu orang lain, dan kapan kamu perlu melayani dan membantu dirimu sendiri. When do you have to be in service? But when do you need to prioritize your own life too? Bedakan dua aspek itu dan bedakan dua hal itu. Kalian tuh rawan terjebak di titik stressing karena overwhelm, kelelahan, kecapean. Placement Saturn the 6th house itu juga ada kaitan dengan guilt atau penyesalan. Kalian tuh orang yang sebenarnya sangat-sangat selfless, sangat-sangat murah hati, sangat-sangat rela berkorban buat orang lain, tapi ketika kamu merasa kamu di titik kamu pengen membantu tapi nggak bisa bantu, ada penyesalan besar yang bisa kamu rasakan di situ. Dan di kehidupan sekarang, teman-teman yang punya placement Saturn di 6th house itu memang ditakdirkan untuk belajar banyak tentang memaknai pentingnya tidak terlalu memaksakan kesempurnaan, apalagi sampai di titik kamu terus-menerus menghakimi dirimu sendiri karena kamu menuntut kesempurnaan di pekerjaan atau pelayanan kamu. Lalu yang kedua, seimbangkan atau temukan titik balancing antara rutinitas dan struktur serta kebutuhan kamu untuk bekerja dan juga mengekspresikan diri secara kreatif. Creativity and spontaneity. Izinkan dirimu untuk bisa lebih spontan, lebih hidup, lebih exploring the whole new world. Lalu, tentukan makna fulfillment atau kepuasan sesuai dengan standar kamu sendiri. Tentukan makna fulfillment sesuai dengan kebutuhan kamu sendiri. Dan tentukan makna kepuasan yang memang menjadi that's mine. That's mine and that's what I want. That's mine and that's what I need. Itu yang aku mau. Bukan kamu terus-menerus memaksakan standar fulfillment atau standar kepuasan sesuai keinginan orang lain atau ekspektasi orang lain. Ini jangan lupa, aku udah bilang ini di awal, aku berasa deja vu, tapi ciptakan batasan atau boundaries yang sehat tentang bagaimana cara kamu melayani, bagaimana cara kamu bekerja. Lalu, set your own standards of contentment. Kepuasan. Tentukan standar kepuasanmu sendiri ketika kamu bekerja dan melayani. And honor that. Lalu hargai itu. Hargai titik kepuasan dirimu sendiri. Jangan takut untuk berkolaborasi atau bekerja sama dengan orang lain. Teman-teman yang punya Saturn the 6th house ini memang kalian rawan untuk gini, it's not a bad thing ya. Dan I'm sorry if you did experience that in the past. Tapi kalian mungkin mengalami titik atau pernah mengalami titik di mana kamu ingin mempercayakan tanggung jawab atau responsibilities ke orang lain, tapi orang itu mungkin mengkhianati kepercayaan kamu atau mengkhianati tanggung jawab itu yang bikin kamu mau gak mau ujungnya kamu yang ngerjain semuanya sendirian, dan itu bikin kamu kesulitan buat percaya lagi sama orang lain. But you guys need to learn that in order for you to find your own soul tribes, you have to be open to trust. Untuk kamu bisa menemukan orang-orang yang memang aku bisa bilang sebagai bagian dari keluarga jiwa kamu,
Jangan takut buat belajar, percaya lagi. Easier said than done, I know. Pasti lebih gampang diomongin dibanding dilakuin, tapi itu adalah bagian dari pelajaran atau karma kalian. Next, kalian juga perlu belajar tentang maksimalkan time management, leadership skills, dan organizational skills. Entah itu terkait berorganisasi atau bersosialisasi, buka diri dengan orang lain, dan mengizinkan dirimu untuk belajar dari pengalaman hidup orang lain dalam cara apapun dan dalam skala apapun. Lalu, jangan takut untuk menjadi fleksibel dan bisa beradaptasi dengan segala situasi. Karena kalian itu ada tendensi rigid atau terlalu kaku. Dan seperti aku bilang di awal, perfectionism at its finest. Terlalu perfeksionis. Bukannya aku nggak boleh kita mengharapkan yang terbaik dalam segala situasi. Tapi jangan sampai tendensi perfeksionis kita itu malah menghambat kita dari proses evolving atau blooming. And last but not least, ingatkan dirimu kalau menjadi pribadi yang pekerja keras itu baik. Tapi pastikan kamu juga bisa bekerja secara cerdas. Lalu, remind yourself that you are a human being, not a human doing. Kamu manusia kok. Berhak untuk beristirahat juga, berhak untuk jeda juga. Oke, aku rasa ini semua untuk teman-teman yang punya Saturn the Sixth House. Semoga pesan ini bisa bermanfaat buat kalian. Sampai kita bertemu lagi lain kesempatan. Bye-bye. God bless. I love you guys so much.